Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-24 masih terkait dengan kesabaran. Wa an Ma'ad bin Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamati hatta yukhayyirahu minal huril 'aini ma syaa. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Dari Ma'ad bin Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man qadhama ghaidhan, siapa yang menahan amarah, dia marah tapi ditahan sama dia, wa huwa qadirun ala ayyunfidahu, sedangkan dia bisa untuk melampiaskan kemarahan itu. Da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq, maka nanti Allah akan memanggil dia di depan pemimpin makhluk di hari kiamat, hatta yukhayyirahu minal huril 'ain ma syaa, sehingga dia disuruh memilih mau bidadari yang mana. Insya Allah, luar biasa ini. Kita marah dan mampu melampiaskan kemarahan itu, tapi kita tahan amarah kita. Kalau kita bisa nahan amarah kita, padahal kita sedang marah, tapi kita bisa tahan amarah kita, maka nanti akan dipanggil oleh Allah di depan para pemimpin makhluk di dunia ini, dan dia akan disuruh milih bidadari yang mana yang dia suka. Masya Allah, luar biasa ini. Bagaimana? Bidadarinya sehari ini katanya. Bidadarinya lebih cantik daripada sehari ini, jauh lebih cantik. Kecantikan di dunia nggak ada yang bisa membandingi bidadari nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun demikian, bidadari yang katanya indah elok itu jauh nikmatnya ketimbang memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sebagai pencipta jauh lebih indah ketimbang bidadari. Kalau ada minyak wangi top di dunia ini, maka Allah jauh lebih wangi. Kalau keringat Nabi saja wanginya luar biasa, bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Tentu Allah lebih wangi dan maha wangi. Oleh karena itu kita mumpung masih hidup di dunia ini mempersiapkan. Sudah pantas belum untuk masuk surga? Orang masuk surga itu muslim nggak cukup, mukmin belum cukup. Level ketiga, muttaqin. Muslim masih belum. Banyak muslim, tapi banyak juga yang nggak sholat. Mukmin, dia percaya juga. Tapi mukmin belum tentu muttaqin. Makanya ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi orang yang beriman masih disuruh untuk takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena enggak beriman,
Kalau hanya beriman nggak cukup, maka harus masuk ke level di atasnya, yaitu muttaqin. Sering di bulan Ramadan ayat ini disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang takut. Banyak ayat yang lain di surat Al-Hijr. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang takut dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi muslim mukmin belum. Maka harus level 3. Muslim, mukmin, muttaqin. Nah, ini kaitannya dengan kesabaran. Kembali ke hadis lagi. Jadi kalau kita sedang marah, mampu melampiaskan kemarahan kita, orang anak buah kita misalnya. Tapi kita tahan amarah kita tahan itu amarah, maka nanti akan dipanggil oleh Allah di depan pemimpin-pemimpin seluruh dunia, disuruh milih mana bidadari yang dia suka. Luar biasa hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling cantik silakan. Tinggal pilih nanti. Yang penting sekarang kita bagaimana caranya menahan amarah. Ini yang penting. Terutama bersama istri di rumah. Karena memang istri suami ibarat piring dan sendok. Bunyi mulu tiap hari. Kalau kekencangan pecah itu piring. Makanya kalau dibiarkan maka kita sama-sama sebijak mungkin menghadapi persoalan hidup, terutama dalam keluarga. Kalau di keluarga sudah kuat, insya Allah di masyarakat lebih kuat. Kalau di masyarakat jarang-jarang, tapi kalau di keluarga setiap hari ketemu. Istilahnya dia lagi. Masya Allah. Hadis yang ke-25, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam usini qala la taghdab, faraddada miraran qala la taghdab, rawahul Bukhari. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya seorang laki-laki, ini ada seorang laki-laki tentunya dari kalangan sahabat, tapi namanya disamarkan. Siapa rojulan ini? Siapa seorang laki-laki ini? Berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usini, beri aku wasiat." Qala, Rasul menjawab, "La taghdab, jangan engkau marah." Faraddada miraron, minta dinasihatin lagi, beri saya nasihat ya Rasulullah. Qala la taghdab, sampai 3 kali diulang-ulang oleh Rasulullah. Berarti Rasulullah ini tahu karakter yang nanya ini suka marah-marah. Maka jawabannya langsung, la taghdab, jangan engkau marah. Ada juga keterangan di hadis yang lain, ketika kita sedang marah, kok kita bisa nahan amarah itu, maka hati kita akan dipenuhi dengan aman dan iman. Hati kita aman dan iman, penuh dengan aman, rasa aman dan rasa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia persilatan aja, kalau orang itu suka marah-marah, geraknya hawa nafsu hilang, gerakan silatnya gitu.
Maka harus nahan bagaimana supaya orang silat itu nggak marah, sehingga gerakannya nggak lupa, nafsu lupa kemana-mana jadi. Hadisnya pendek banget. La tagdob, jangan engkau marah. Walaupun hadisnya pendek, ini sulit untuk dipraktekkan. Tapi Nabi kita sebagai pelaku, makanya wasiat beliau seperti ini. Beliau sudah mampu sebagai pelaku dari hadis beliau. Apa yang beliau sampaikan pasti sudah diamalkan oleh beliau. Tinggal saya dan kita bersama mudah-mudahan termasuk orang yang sabar atau tidak marah-marah. Amin ya Rabbal. Sebelum dilanjut ada pertanyaan? Belum. Lanjut hadis yang ke-26. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'atun. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Sabda Rasulullah, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati. Bala atau ujian akan selalu menimpa orang mukmin, baik laki maupun perempuan, fi nafsihi dalam dirinya, wa waladihi dan anaknya, wa malihi dan hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah Ta'ala, wa ma alaihi khati'atun, dan dia tidak punya kesalahan atau dosa. Jadi ujian yang menimpa kita itu tujuannya supaya kita nanti ketika pulang ke akhirat enggak punya dosa. Tapi sementara kan kita enggak, karena enggak kuat mungkin ngeluh. Ujian melulu. Jangankan ujian yang menyakitkan, hujan lagi. Hujan aja itu kita ngeluh. Padahal hujan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur, dan Allah tidak pernah salah. Kata orang jual kerupuk, hujan enggak senang. Tapi kata orang yang jual jas hujan, dia senang banget. Jadi Allah mengatur semuanya, bukan untuk satu orang aja. Jadi semua di cover oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencukupi semua makhluknya. Hujan bermanfaat, panas juga bermanfaat. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak pernah salah sedikit pun di dalam mengatur kehidupan ini. Jadi selalu ujian itu akan menimpa orang mukmin, baik laki maupun perempuan, dalam dirinya, anaknya, hartanya, terus diuji sehingga dia bertemu Allah dalam keadaan tidak punya dosa. Sebelum lanjut ada pertanyaan? Lanjut lagi hadis yang ke-27. Wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Abbas, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Amin. Qala qadima Uyainah bin Hisnin fanazala ala ibni akhihi Al-Hurri bin Qais. Jadi Uyainah bin Hisnin ini mampir di rumah ponakannya, ala ibni akhihi, anak saudaranya. Berarti ponakan ya. Nama ponakannya Al-Hurri bin Qais. Wa kana minan nafar alladhi yudinihim Umar radhiyallahu anhu. Hur bin Qais ini termasuk
orang yang dekat dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua. Hur bin Qais dekat dengan beliau. Wa kana al-qurra'u ashab majlis Umar radhiyallahu anhu. Beliau Hur bin Qais ini termasuk orang yang paling banyak membaca Al-Qur'an di majlis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbanan. Dan Sayyidina Umar ini bermusyawarah dengan orang-orang dewasa dan orang yang masih muda atau pemuda di saat itu. Faqala Uyainah libni akhihi. Uyainah bicara, ngomong kepada putra saudaranya atau ponakannya. Ya bena akhi, wahai anak saudaraku. Kalau bahasa kita, wahai ponakanku, laka wajhun 'inda hadzal amir. Engkau akrab, engkau dekat dengan pemerintah ini atau dengan raja ini, Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Fasta'dhin li alaihi, izinkan aku kepadanya. Fasta'dhana, kemudian Sayyidina Umar mengizinkan beliau. Fa'adhina lahu Umar. Fasta'dhana, ponakannya memintakan izin kepada sahabat Umar. Fa'adhin lahu Umar, kemudian sahabat Umar mengizinkan untuk bertemu dengan seorang khalifah atau raja Umar radhiyallahu anhu. Falamma dakhala, ketika beliau Uyainah bin Hisnin ini masuk ke rumah Sayyidina Umar, qala, dia berkata, Uyainah bin Hisn berkata, ya ibnal Khattab, wahai putranya Bapak Khattab. Kalau zaman kita nih sekarang Pak Khattab. Ya ibnal Khattab, wahai putranya Khattab. Wallahi, demi Allah, ma tu'tinal jazla. Engkau tidak pernah memberi kami barang yang banyak. Mungkin ngasihnya sedikit gitu bahasa lainnya. Engkau tidak pernah memberi kami hadiah atau sesuatu yang banyak. Wala tahkum fina bil adli. Engkau tidak menghukumi kami dengan adil. Jadi Sayyidina Umar dibilang kalau ngasih sedikit, terus kalau ngadilin nggak adil, begitu. Faqadiba Umar radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Umar marah. Ini khalifah ya. Beliau marah. Hatta hamma ayyuki abihi. Hampir mau dipukul oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dibilang kalau ngasih sedikit, nggak pernah banyak, dibilang nggak adil, sehingga Sayyidina Umar marah, hampir dipukul dia. Faqala al-Hurru yang tadi ponakannya itu bicara, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin, wahai raja, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, qala, Allah berfirman, li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Maafkanlah dan perintahlah yang baik serta berpalinglah dari orang-orang bodoh. Wa inna hadza minal jahilin. Ini orang ini, paman saya ini termasuk orang bodoh. Dibilang sama ponakannya sendiri. Wallahi ma jawazaha Umaru hina talaha. Demi Allah, Sayyidina Umar itu tidak pernah melewatkan ayat ini ketika baca Quran, pasti ketemu dengan ayat ini. Ini ayat tentang memaafkan. Kemudian memerintah dengan baik dan berpaling dari orang yang bodoh. Yang tadinya Sayyidina Umar mau marah,
jadi nggak marah karena dikeluarkan ayat. Kalau kita sedang marah-marah, dikeluarkan ayat, sabar, innallaha ma'as sabirin. Apa yang kita bilang? Bisa jadi, ya ente bisa begitu ngomong. Coba ente di posisi anak, nggak bakal begitu mungkin jawaban kita. Seharusnya kalau kita dengar ayat langsung taslim. Oh iya ya, Masya Allah, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala. Sayyidina Umar itu termasuk orang yang teliti banget. Orang yang sangat teliti ketika membaca kitab Allah, Al-Quran. Nah ini bukti Sayyidina Umar itu orangnya sangat-sangat keras. Tetapi ketika dibacakan ayat, hatinya lembut. Ini ciri-ciri hati yang lembut. Kalau karakter boleh keras. Karakter kita boleh keras. Tapi hati enggak boleh keras. Ketika dibacakan ayat, langsung lembut. Langsung turun amarahnya. Itulah ciri-ciri hati yang lembut. Kalau dibalik hati keras, karakter lembek, ini bahaya. Dia dimarahin, diem. Tapi di belakang dia nyari, usaha apa itu, minta tolong ke tukang kirim atau apa dan lain sebagainya. Karakternya di depan dia lemes lembut, tapi hati-hati karena hatinya keras, nyari kemana-mana. Jadi karakter boleh lembut, karakter boleh keras, tapi hati tetap lembut. Itu harapan kita. Karena hati yang lembut itu gampang masuknya ayat, gampang masuknya nasihat. Karena memang hati yang lembut itu ibarat sawah mau ditanamin. Kalau memang tanahnya gembur gitu, tanahnya nggak keras, gampang ditanamin apa aja, ditanamin kebaikan gampang. Tapi kalau tanahnya keras, mau ditanamin apa? Masya Allah. Masya Allah. Sebelum dilanjut, ada pertanyaan? Ada, silakan. Ya. Bagaimana sih? Ya. Terakhir. Iya. Iya. Bagaimana? Baik. Sabar itu kan pasti punya hati. Iya. Bagaimana caranya menghilangkan hati yang berkah? Baik. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana cara menghilangkan hati yang berkarat? Besi mudah berkarat karena hujan dan lain sebagainya. Kalau hati yang berkarat, bagaimana cara menghilangkan karat itu? Maka Syekh Abdul Qadir memberikan saran, perbanyak baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu nasihat buat kita. Al-Quran itu nasihat buat kita. Kayak contoh ayat tadi. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang takut di dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalam surga dengan selamat dan aman. Itu jaminan tuh, garansi dari Allah. Orang yang takut dijamin masuk surga. Muslim, mukmin belum. Tapi mutakin level ketiga dijamin, bahkan diperintah oleh Allah, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian orang yang takut kepada Allah ke dalam surga Allah dengan selamat dan aman. Panjangnya sirat
Jembatan yang kecil itu, lebih kecil rambut, lebih tajam dari pedang, panjangnya 3.000 tahun perjalanan. 1.000 naik, 1.000 turun, 1.000 datar. Nggak ada yang bisa. Insya Allah. Tetapi orang yang muttaqin dapat garansi aman masuk kalian orang yang takut kepada Allah dengan selamat dan aman. Dari sini saja dari Bekasi nih ke Jawa Timur, ke Sumatera, ke Sumedang dan lain sebagainya. Perjalanan cuma berapa kilo itu? Belum tentu aman. Temannya nanya, gimana perjalanan aman nggak? Wah nggak aman. Kenapa? Ban bocor mulu. Selamat nggak? Selamat sih selamat, tapi ada begal. Gitu. Baru berapa kilo? Ini 3.000 tahun perjalanan dijamin oleh Allah. Masuklah kalian ke dalam surga Allah dengan selamat dan aman. Maka koreksi apa-apa nih? Muslim, mukmin apa muttaqin? Belum level di atasnya lagi. Jadi untuk menghilangkan hati yang berkarat dengan cara memperbanyak baca Al-Quran. Apalagi baca istighfar. Apalagi baca sholawat. Apalagi baca tasbih. Banyak bacaan-bacaan yang sangat bermanfaat. Untuk melembutkan hati. Di antaranya juga la ilaha illallah. Itu juga melembutkan hati. Kepanjangan Ustaz. Allah, Allah, Allah di hati. Masih kepanjangan juga hu. Tapi hati-hati orang ngerti itu orang kenapa ya? Padahal itu dhamir huwa, hu, Allah, hu, Allah, hu, Allah. Kembali ke pertanyaan, hati supaya tidak berkarat, perbanyak baca Al-Quran atau kalimat-kalimat thayyibat. Ada lagi? Apa lanjut dulu? Lanjut dulu. Hadis yang ke-28. Wa 'an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu ba'di atharatun." Sesungguhnya nanti setelah aku wafat, atharatun, ada yang namanya monopoli. Umurun tungkirunaha. Ada seseorang yang memonopoli urusan sehingga kalian mengingkarinya. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna, apa perintahmu kepada kami kalau di saat seperti itu? Qala, Rasul menjawab, tu'addunal haqqo alladhi alaikum. Tunaikan, tegakkan kebenaran yang itu merupakan kewajiban kalian. Wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan kalian minta kepada Allah alladzi lakum, yang merupakan hak kalian. Jadi kita harus menegakkan, berani menegakkan kebenaran dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Apa-apa diambil dia, monopoli. Ini ambil dia, ini ambil dia, yang lain nggak kebagian. Gitu. Walaupun bukan haknya diambil oleh orang ini. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah seperti itu oleh Rasul, kalian harus menegakkan kebenaran. Sampaikan yang benar. Walaupun nanti taruhannya nyawa, mati membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia kayaknya nggak enak, tapi di akhirat enak untuk selama-lamanya karena mau menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran, kemudian mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Ya Allah,
itu hak hamba ya Allah. Tapi kenapa diambil oleh dia? Tolong hamba ya Allah. Mintalah kepada Allah. Karena Allah maha hebat. Maha segala-galanya. Kalau kita ngarep kepada si fulan, selalu kecewa. Tapi kalau kita mengharap kepada Allah, Allah tidak pernah mengecewakan kita. Sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan? Mang Thohir? Baik. Ini apa? Bagaimana cara kita menghadapi orang yang singgungan gitu. Orang Marah. cepat tersinggung. Iya. Sama itu agak susah juga gitu. Iya. Bagaimana menghadapi orang yang cepat tersinggung? Ya kitanya berusaha untuk mengimbangin. Apa yang membuat dia tersinggung, jangan diomongin. Contohnya, yang tersinggung ini orangnya pendek. Kita ngomongin pendek mulu tersinggung dia. Mang Thohir tersinggung Mang Thohir. Masya Allah. Mang Thohir, maafin Mang Thohir. Jawaban Mang Thohir, enggak marah. Sabar Mang Thohir mah gitu. Iya. La taghdab, dia bisa ngamalin la taghdab. Jangan marah. Jadi ketika menghadapi orang yang cepat tersinggung, kita hati-hati dalam bicara. Kitanya. Dari dianya harusnya dianya si yang cepat tersinggung ini kan karakter. Kalau karakternya cepat tersinggung, hatinya perlu diperbaiki. Hatinya dianya. Sebab itu kalau cepat tersinggung kaitannya sama hati. Baper, bawa perasaan. Cepat marah, gitu. Apa-apa. Ya kita pasti nemu orang seperti itu. Pasti nemu. Jadi kalau sudah tahu seperti itu karakternya, ngomong apa adanya. Jangan diperbanyak, gitu. Sekedar seperlunya berarti. Tapi kalau kita bisa ngimbangin, ya nggak apa-apa. Entah bercanda dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak bisa ngimbangin, kitanya yang kena marah terus. Nah, kalau bini marah-marah gimana? Kalau bini marah-marah kan ada sebabnya Mang Thohir, ada sebabnya apa? Ada sebabnya pasti Mang Thohir. Suruh ngapain? Suruh ngepel. Iya. Kalau memang si istri sedang sibuk dan lain sebagainya, iya, bagi-bagi tugas Mang Thohir. Istrinya nyuci piring. Suaminya ngepel. Bagi-bagi tugas, nggak apa-apa. Lah, mohon maaf Mang Thohir kalau malam Jumat bagi-bagi tugas. Ya kan? Iya Allah, ada apa ini kan gitu ya? Iya. Kalau deket nggak boleh ada alasannya. Kenapa nggak ada? Apa mohon maaf? Apa belanjanya? Iya, kita nyikapin. Kalau Mang Thohir sabar, nih bidadari yang mana? Yang Mang Thohir mau. Kalau ini ngamalin ini Mang Thohir sanggup. Mang Thohir sanggup marah. Dipukul aja sanggup, tapi ditahan sama Mang Thohir. Tahan. Ya Allah, beri kesabaran ya Allah. Sabarkan hamba ya Allah. Jadi kalau sampai Mang Thohir keluar seperti itu ngamalin hadis ini, nanti dipanggil Mang Thohir depan oleh Allah. Thohir bin Fulan dipanggil. Pilih bidadari yang mana yang kau mau. Oh. Diambil kalau kitanya nanti. Iya, kalau Mang Thohir sabar. Kalau Mang Thohir sabar nih. Dipanggil, maksudnya dipanggil nanti di hari kiamat. Mang Thohir dipanggil kalau sanggup mengamalkan hadis ini. Mang Thohir nih marah-marah gitu ya. Mau marah tapi ditahan marahnya. Sehingga nggak keluar ucapan-ucapan yang tidak terkontrol.
Maksudnya ditahan itu ganti dengan Allah. Jangan nahan, hanya nahan. Mas, ada zikir. Bagaimana? Dideketin nggak mau. Dulu Mang Thohir awal-awal lu tahu caranya deketin. Ya sekarang pakai ilmu yang dulu itu. Tetap dipakai ilmu yang dulu cara mendeketin istri. Kasih apa ke yang seneng? Apa kasih cincin? Bisa baik enggak? Ada kalau Mang Thohir mau ngasih sesuatu, belum dicoba sih, udah nggak mau aja. Coba dulu, sesuatu apa yang buat dia seneng gitu. Apa dipijitin? Pernah nggak mijitin istri? Buruk. Ya kan? Sama deh kalau begitu mah ya. Sama-sama males sudah. Awal-awalnya kan pijit dulu, senengin dianya. Nggak mau. Sudah nggak ada magnetnya kayak itu. Udah trauma udah. Masya Allah. Tambah ini ya. Tambah jauh ini. Ini Mang Thohir ini apa? Iya. Ramai. Iya. Iya. Kalau kita panas, istri panas jauh, bakar. Bagaimana ketika istri panas kita adem gitu. Saling mengimbangi gitu. Dirayu, iya kayak ilmu. Kasih apa yang dia seneng. Kalau dikasih emas kan insya Allah senang semua itu. Lanjut dulu ya. Wa an Abi Yahya Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansor qala. Dari Abi Yahya Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu anna rajulan, ada seorang laki-laki minal ansor, dari kalangan ansor, qala, berkata, ya Rasulullah, ala tastamiluni kama stamalta fulanan. Ya Rasulullah, jadikan saya sebagai amil sebagaimana engkau mengangkat si fulan jadi amil. Faqala, Rasul menjawab, innakum satalqawna ba'di atharatan. Sesungguhnya kalian akan bertemu setelah aku wafat, atharatan, monopoli. Fasbiru, sabarlah kalian, hatta talqauni alal haudi, sehingga engkau bertemu dengan aku di telagaku. Hadis muttafaqun alaih. Jadi akan ada nih orang yang memonopoli. Dia sudah jadi amil. Dia ambil sama dia semua. Amil dia, supir dia, adzan dia, imam dia, mandi mayat dia. Jadi semuanya dia gitu. Satu, nggak ada pembagian tugas. Ini namanya monopoli. Kalau sudah seperti itu, bagaimana kata Nabi? Sabda Nabi, sabarlah kalian, sabar sampai kalian bertemu denganku di telagaku. Ada dia, Ya, makmum dia, masa makmum sama imam Mang Thohir gimana? Ya sendiri sholat Mang Thohir, bukan imam jadi makmum juga, bagaimana? Masya Allah. Lanjut. Hadis yang ke-30. Ini hadis yang terakhir bab sabar. Nanti pengganti saya di bab sidik, jujur. Wa an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Dari Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah SAW fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha aduwa intadara hatta idza malat samsu qama fihim. Rasulullah SAW di sebagian waktunya allati laqiya fiha aduwa, yang di saat itu bertemu dengan musuh, intadara nunggu, Nabi nunggu hatta idza malatis syamsu, ketika matahari condong, qoma fihim, kemudian Nabi berdiri di hadapan mereka, di hadapan pasukan. Faqala, ya ayuhan nas, wahai manusia, la tatamannau liqa al-adu, jangan engkau mengharap bertemu dengan musuh. Was'alullahal afiyah, mintalah kepada Allah sehat. Afiyah, minta kesehatan. As'alullahal afiyah, nas'alullahal afiyah. Jadi minta sehat kepada Allah. Jangan minta ketemu musuh, jangan. Itu pun sudah diajarkan oleh Nabi. Wahai manusia, jangan kalian ingin ketemu musuh, mintalah kesehatan kepada Allah. Fa idza laqitumuhum, apabila kalian bertemu dengan musuh, fasbiru, sabar, lawan, jangan kabur, gitu maksudnya, sabar. Jangan diminta, jangan ingin ketemu musuh, tapi ketika ketemu musuh, sabar, lawan, jangan lari. Itu. Kalau kita lawan, kita menang, orang Islam menang, maka Islam jaya. Kalau kita yang gugur melawan orang kafir, matinya syahid. Enak jadi orang Islam itu. Mati pun beruntung, matinya syahid. Kalau menang, Islamnya jaya. Wa'alamu, ketahuilah, annal jannata tahta zilalis suyub. Ketahuilah bahwasannya surga di bawah naungan pedang. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma munzilal kitab, ya Allah, zat yang menurunkan kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang lain. Wa mujriyas sahab, dan yang menggerakkan awan, mendung. Hazimal ahzab, kalahkanlah golongan orang-orang kafir. Ihzimuhum, kalahkanlah orang-orang kafir. Wangsurna alaihim, dan tolonglah kami untuk mengalahkan orang-orang kafir. Hadis muttafaqun alaih. Ini cara ketika kita nanti akan ada ini, kita melawan orang Yahudi yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Yang akan memimpin kita nanti Imam Mahdi. Melawan Dajjal. Yang mana Dajjal ini pimpinan orang-orang Yahudi. Maka jangan berharap bertemu dengan Dajjal, jangan. Tapi ketika kita ketemu dengan Dajjal, sabar. Lawan. Ngikuti apa yang diperintahkan oleh pemimpin Muslim, yaitu Imam Mahdi, yang menjadikan pemimpin Muslim sedunia nanti. Ada pertanyaan? Ini bab sabar sudah selesai sampai hadis yang ke-30. Ini bab sabar aja ini lumayan panjang tentang kesabaran. Betapa hebatnya orang-orang yang sabar itu. Sehingga dia nggak mudah stroke, nggak mudah darah tinggi. Yang namanya sabar. Diajak berantem dia nggak mau.
Kenapa nggak mau berantem? Bukannya saya takut kepada Allah. Berantemnya dosa. Habil itu saudara. Masya Allah, Qabilnya ngajak berantem, Habilnya nggak mau. Ya akhirnya dibunuh. Itu sudah ada contoh di atas. Yang satu gampang tersinggung, yang satu sabar. Yang sabar dibunuh, masuk surga untuk selama-lamanya. Yang membunuh, ka'annama qatalan nasa jami'a. Jadi membunuh seseorang yang tidak bersalah, orang mukmin dibunuh, maka sama nilainya dengan membunuh semua manusia. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Maka orang-orang yang sabar itu luar biasa. Sampai pahalanya orang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang yang sabar itu tidak ada hitungannya. Enggak bisa dihitung. Nanti ditimbangnya berat di yaumul mizan. Berat timbangan orang yang sabar. Dia malas tapi tetap sabar mengerjakan sholat. Hujan-hujan tetap sabar mengerjakan sholat. Datang ke masjid walaupun hujan. Sabar namanya. Walaupun sakit dia tetap sholat. Sabar. Ada pertanyaan? Ya. Apakah sabar itu ada batasnya? Sabar nggak ada batasnya. Yang ada batasnya kemampuan individu masing-masing di dalam bersabar. Ini yang hadirnya kesabarannya nggak sama ini. Jadi sabar itu sendiri nggak ada batasnya. Karena yang paling akhir hanya Allah yang maha sabar. Kemampuan bersabar kita nih yang tidak sama. Ada yang cepat marah, ada yang setengah, ada yang paling bawah. Cukup apa yang kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Sehingga kita semua tergolong hamba Allah yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Bisyafaat Rasulullah SAW wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya illa min masyarikil ardi bi baratim lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.